Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari materi yang keempat, judulnya perilaku terpuji. Adapun submateri yang akan kita bahas kali ini yaitu sudah materi yang kedua, judulnya tolong menolong. Semoga setelah kita mempelajari materi ini, kita bisa menjadi anak yang soleh dan soleha, yang memiliki budi pekerti yang luhur, akhlak yang mulia, dan sikap yang terpuji, yaitu seperti tolong menolong. Amin ya rabbal alamin. Tapi sebelum kita melanjutkan video, jangan lupa bagi kalian yang belum subscribe channel YouTube ini, klik tombol subscribe di bawah video yang berwarna merah agar channel YouTube ini selalu terus berkembang. Dan jangan lupa juga untuk selalu like video ini, komen nama dan sekolahmu di kolom komentar. Kemudian di-share ya di sosial media kalian. Dan saya doakan yang sudah subscribe semoga diberikan kesuksesan dunia dan akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Nah, sebelum kita belajar, jangan lupa harus selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita diberikan kemudahan dan pemahaman ilmu, sehingga ilmunya bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Artinya, kami ridho bahwa Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, serta Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah terhadapku ilmu, serta berikanlah aku pengertian yang baik. Amin. B. Tolong menolong. Jika kita melihat orang lain dalam kesulitan atau kesusahan, maka sikap kita harusnya menolongnya. Dan jika ada orang minta tolong, kita juga harus menolongnya. Memberikan bantuan dan pertolongan adalah perbuatan yang mulia ya. Maka kita harus memiliki sikap tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Qur'annya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolonglah kamu dalam perbuatan kebaikan dan juga ketakwaan. Dan orang yang suka menolong, ia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan disenangi oleh banyak orang. Karena cinta dan sayangnya orang lain kepada kita, maka itu semua adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu kita harus saling tolong menolong dan membantu kepada orang lain ya. Coba bayangkan kalau kita dimusuhi atau dibenci oleh orang lain, apalagi kepada Tuhan kita yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka apa jadinya terhadap hidup kita? Tentu kita tidak akan bahagia, tidak akan damai, hidup penuh dengan kesengsaraan ya. Oleh karenanya, sikapku insya Allah hari ini dan seterusnya, aku harus membantu dan menolong orang lain. Jika ada orang yang menolongku, aku akan berterima kasih kepadanya. Dan aku siap menjadi penolong jika seseorang membutuhkan pertolongan. Dan aku mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menolong orang lain. Aku tidak akan pernah mengambil imbalan atau balasan berupa upah ataupun yang lainnya dalam menolong orang lain, karena ini semua adalah bentuk keikhlasan dalam sikap tolong menolong. Ayo kerjakan, buatlah 3 kelompok
Amatilah dan ceritakanlah gambar berikut ini. Kerjakan dengan kelompokmu ya. Apa yang dimaksud dengan gambar 4.9 dan apa yang dimaksud dengan gambar 4.10? Baik, kita akan mengkoreksinya bersama ya. Yang dimaksud gambar 4.9, si Adi menolong orang tuanya untuk mencabut rumput untuk memberi makan kepada kerbaunya. Karena sikap tolong menolong si Adi, maka orang tuanya, ayah dan ibunya sangat sayang dan mencintainya. Karena dia telah menolong orang tuanya dan meringankan beban hidup daripada keluarganya. Kemudian apa yang dimaksud dengan gambar 4.10? Ya, ayah si Adi tengah menolong Adi yang terjatuh dari sepeda. Karena sepeda ban depannya bocor sehingga Adi terpeleset dan tersungkur. Maka ayah Adi melihat jatuhnya tersebut. Maka dengan cepat ayah si Adi menolong Adi. Maka terselamatkanlah Adi dari kecelakaan. Karena sikap tolong menolong yang mulia ini, maka terjadilah di tengah keluarga kita harmonis, sehingga kita semua akan saling menyayangi antar keluarga, baik antara anak dan juga orang tua ya. Semoga keluarga kita menjadi keluarga yang harmonis, saling tolong menolong, saling membantu ketika ada kesusahan. Tidak hanya tolong menolong di tengah keluarga, di dalam sekolah, ketika bermain, dan di mana saja kita dapat saling tolong menolong kepada orang lain. Baik anak-anak, sekarang persiapkan oleh kalian buku tulis karena kalian telah memahami arti daripada tolong menolong ya. Insya Allah aku bisa. Beri tanda checklist di kolom ya atau tidak. Pertama, jawab ya dengan jujur. Aku selalu menolong orang tua di rumah. Jika iya, checklist iya. Jika tidak, checklist tidak. 2. Aku selalu menolong teman yang memerlukan bantuan. Jika iya, checklist iya. Jika tidak, checklist tidak. 3. Aku selalu menolong saudaraku di rumah. Jika iya, checklist iya. Jika tidak, checklist tidak. Kemudian tugas selanjutnya adalah ayo berlatih. Peragakan dengan temanmu bagaimana cara menolong teman yang jatuh dari sepeda. Jika ada teman yang menolongmu, bagaimana sikapmu? Kemudian kata-kata apakah yang pantas kamu ucapkan kepada orang yang sudah menolongmu? Ya, 2 tugas itu harus kalian jawab dengan benar dan jujur ya. Jika sudah selesai, maka kumpulkan pada bapak atau ibu guru. Selamat mengerjakan persoalan. Baik anak-anak, pelajaran kita sudah selesai. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini dapat kita pahami dan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Saya ucapkan terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.